Nah, di tahun 2021 ini untuk Tamtama Angkatan Laut dibuka untuk gelombang 1 tahun 2021. Untuk pendaftaran online sendiri dibuka pada tanggal 12 April sampai dengan 7 Mei 2021. Nah, saya ulang lagi dan ingat untuk daftar online dibuka pada tanggal 12 April sampai dengan 7 Mei 2021. Nah, untuk adik-adik yang mau mendaftarkan Angkatan Laut segera persiapan untuk daftar online. Nah, untuk validasi sendiri pada tanggal 19 April sampai 7 Mei 2021. Saya ulangi, untuk daftar ulang atau validasi pada tanggal 19 April sampai 7 Mei 2021. Nah, jadi untuk adik-adik yang mau daftar Tamtama PK TNI Angkatan Laut gelombang 1 2021, setelah daftar online di tanggal 12 April itu, setelah dapat dicetak print out-nya untuk pendaftaran, silahkan langsung ntar di tanggal 19-nya daftar ulang di lana-lana terdekat atau tempat-tempat pendaftaran terdekat. Jangan nunggu-nunggu. Jadi setelah tanggal 12 itu daftar, dibuka validasinya tanggal 19, silahkan langsung. Jangan menunda-nunda. Itu ya untuk pendaftaran online 12 April sampai 7 Mei dan validasi tanggal 19 April 7 Mei sampai dengan 7 Mei 2021. Nah, untuk persyaratannya yang pertama adalah warga negara Republik Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jelas, jadi yang untuk persyaratan bersama adalah WNI. Yang persyaratan kedua, usia maksimal 22 tahun dan minimal 17 tahun 9 bulan saat dibuka pendidikan. Nah, pendidikan sendiri dibuka pada tanggal 14 Agustus 2021. Jadi begini, saat tanggal 14 Agustus dibuka itu usia tidak boleh melebihi 22 tahun. Nah, dan juga tidak boleh kurang dari 17 tahun 9 bulan. Jadi pas di tanggal itu, di tanggal 14 Agustus itu benar-benar tidak boleh lewat dari 22 tahun dan tidak boleh kurang dari umur 17 tahun 9 bulan. Nah, itu maksudnya begitu. Sehat jasmani dan rohani, tidak terlibat dalam narkoba ya. Jadi berbadan sehat jasmani maupun rohani dan tidak pengguna narkoba. Tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap dari pengadilan. Jadi belum pernah terlibat kasus-kasus yang negatif, itu maksudnya. Untuk yang berikutnya, persyaratan berikutnya, berkelakuan baik dan tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan secara tertulis oleh Kepolisian Republik Indonesia. Ya, itu maksudnya silahkan. Untuk itu persyaratan termasuk SKCK yang dikeluarkan oleh Polsek Polres terdekat di kota-kota adik-adik. Pria tinggi minimal 163 cm dan berat badan seimbang. Jadi untuk tinggi minimal itu 163 cm dan berat badan seimbang. Berijazah minimal SMP atau sederajat ya. Untuk Tamtama untuk ijazah SMP atau sederajat bisa mendaftarkan diri, silahkan. Bersedia menjalankan ikatan dinas pertama selama 10 tahun terhitung mulai dilantik menjadi klasi 2 atau prada, jelas ikatan dinas 10 tahun. Belum pernah nikah dan sanggup tidak menikah selama pendidikan pertama, jelas. Jadi saat mendaftar posisi belum pernah menikah atau masih bujangan. Bersedia ditempatkan atau ditugaskan di seluruh wilayah NKRI. Jadi setelah dilantik menjadi klasi 2 atau prajurit 2, bersedia ditempatkan di mana saja di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi yang memperoleh ijazah dari luar negara lain harus mendapatkan pengesahan dari Kemendikbudristek atau Kemenristek atau Dikti. Jadi itu yang sekolah di luar negeri
bapaknya kerja di sana, apa itu sekolah di sana, ijazah di sana, harus ijazahnya mendapat pengesahan dari Depdikmas setempat. Bebas dari narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, ya itu untuk ini ada surat juga, surat keterangan dokter bahwa bebas narkoba. Nah, itu maksudnya itu tidak bertato atau bekas tato dan tidak bertindik di telinga maupun anggota tubuh lainnya, jelas. Jadi untuk menjadi prajurit TNI tidak boleh bertato ataupun bertindik, kecuali ketentuan adat itu masih bisa mendaftarkan. Bagi yang sudah bekerja, ya jadi yang sudah bekerja melampirkan surat persetujuan dari instansi tempat bekerja dan bersedia diberhentikan dari status pegawai apabila dinyatakan lulus. Nah, itu jadi kalau ada adik yang sudah bekerja, yang sekarang mau daftar TNI Angkatan Laut, kalau diterima, harus ada surat persetujuan dari atau surat pengantar bahwa boleh mendaftar menjadi Angkatan Laut dan bersedia diberhentikan dari pekerjaannya kalau dinyatakan lulus tes untuk menjadi TNI Angkatan Laut. Itu memiliki kartu BPJS atau jaminan kesehatan atau sejenisnya, jelas. Jadi persyaratan di sini jelas harus memiliki BPJS atau jaminan kesehatan atau sejenisnya. Jadi tidak boleh tawar lagi ya. Untuk yang belum punya silahkan sekarang untuk mencari atau mendaftarkan diri menjadi anggota BPJS. Nah, itu persyaratannya. Dan sekarang cara mendaftarkannya. Jadi cara mendaftar itu yang pertama daftar online. Daftar online itu mendaftarkan diri dan mengisi formulir di website al@recruitmenttni.mil.id ya, di situ. Ntar daftar online-nya di situ, diisi formulir lalu cetak formulirnya itu. Dicetak, habis itu untuk daftar ulang secara fisik ke tempat pendaftaran terdekat dengan menunjukkan cetakan formulir pendaftaran yang tadi dan dokumen asli antara lain akte kelahiran, KTP calon, KTP orang tua atau wali, kartu keluarga atau kakak, ijazah, dan SKHUAN, SD, SMP, atau SMA, BPJS, SKCK yang masing-masing di fotokopi 1 lembar dan dilegalisir. Nah, ini yang harus dibawa saat validasi adalah ini harus dokumen asli yang dibawa. Dokumen asli juga dibawa. Yang tadi itu akte kelahiran, KTP calon, KTP orang tua atau wali, kartu keluarga, ijazah, SKHUAN, SD, SMP, SMA, dan SKCK. Itu masing-masing difotokopi 1 lembar dan dilegalisir. Ingat, dilegalisir surat-surat yang tadi. Nah, selain itu, yang dibawa saat validasi adalah pas foto hitam putih terbaru ukuran 4x6, 2 lembar dan 3x4, 1 lembar, serta 2 buah foto stop map warna merah. Ya, untuk lain-lain, jika ada lampiran sertifikat ataupun piagam prestasi yang dimiliki. Nah, jadi kalau ada yang punya sertifikat atau piagam prestasi apa aja, sepak bola, taekwondo, karate dan lain-lain, silahkan dilampirkan saat daftar ulang nanti. Yang selanjutnya, seleksi tingkat daerah dilaksanakan di tempat pendaftaran, sedangkan seleksi tingkat pusat dilaksanakan di Lapetal Malang. Jadi untuk seleksi daerah itu akan dilaksanakan di lanal-lanal terdekat yang di tempat pendaftaran. Dan untuk tes pusatnya akan dilaksanakan seluruhnya di Lapetal Malang, Jawa Timur. Untuk yang berikutnya, bagi yang lulus seleksi tingkat daerah akan dikirim ke Lapetal Malang untuk mengikuti seleksi tingkat pusat dengan biaya negara. Jadi yang sudah lulus seleksi tingkat daerah nanti akan dibawa ke Malang dengan biaya negara. Ya, semuanya jadi akan dibiayai oleh negara, jadi tidak mengeluarkan uang untuk perjalanan ke Lapetal Malang. Calon yang dinyatakan tidak lulus seleksi tingkat pusat akan dikembalikan ke daerah pendaftaran dengan biaya negara. Nah, jadi setelah tes pusat di sana, ntar jika ada yang gagal di tes pusat sana akan dikembalikan ke daerahnya masing-masing dengan biaya negara. Nah itu, tapi saya doakan semua yang mendaftarkan tahun ini lulus menjadi prajurit Tamtama PK TNI Angkatan Laut gelombang 1 2021.
Untuk selanjutnya calon hanya dibenarkan mendaftarkan di satu tempat pendaftaran. Jadi jangan mendaftar di dua tempat, istilahnya di Jakarta sama di Jawa Tengah ya, harus di satu tempat. Jadi nanti akan ketahuan karena di situ akan ada nomor KTP, semua akan terbaca. Jadi jangan tipu-tipu. Silahkan didaftar di satu tempat. Yang penting tetap optimis dan berusaha. Insya Allah saya doakan semuanya yang daftar tahun ini lulus menjadi prajurit TNI Angkatan Laut. Nah itu yang selanjutnya, ini yang untuk tempat-tempat pendaftaran. Jadi tempat-tempat pendaftaran sudah di share juga di brosur ataupun di website resmi TNI Angkatan Laut. Untuk tempat-tempat pendaftaran antara lain Belawan, Padang, Jakarta, Surabaya, Kupang, Pontianak, Tarakan, Palembang, Bengkulu, Kota Bumi, Lampung, Bandung, Cirebon, Cilacap, Tegal, Semarang, Yogyakarta, Malang, Banyuwangi, Denpasar, Mataram, Maumere, Banjarmasin, Balikpapan, dan Kota Baru. Ya, itu untuk tempat-tempat pendaftaran. Silahkan untuk yang mau daftar di di domisili masing-masing. Jika memang di tempat kota apa daerah Anda tidak ada di tempat pendaftaran itu, silahkan cari kota yang terdekat dengan kota Anda. Jadi saat validasi silahkan cari kota yang terdekat dengan kota Anda yang ada yang telah terdaftar menjadi tempat pendaftaran. Jadi itu untuk pembukaan Tamtama PK TNI Angkatan Laut gelombang 1. Persyaratan sudah saya jelaskan, validasi, daftar online-nya kapan sudah saya jelaskan, lain-lain semua sudah saya jelaskan, di mana juga tempat-tempat pendaftaran. Jadi silahkan adik-adik yang mau mendaftarkan jangan sampai terlambat. Ingat betul untuk kapan daftar online-nya, kapan validasinya. Jika adik-adik masih ada yang perlu dipertanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti akan saya jawab di kolom komentar tersebut. Intinya tetap semangat dan berusaha untuk menggapai cita-cita, dan saya doakan semoga yang mendaftarkan TNI Angkatan Laut Tamtama PK gelombang 1 tahun 2021 semoga lolos untuk menjadi prajurit TNI Angkatan Laut, dan bravo TNI.